Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan dari kota Surabaya. Saat ini masih jam 5 pagi teman-teman. Saya sudah berada di depan stasiun Surabaya Pasar Turi. Hari ini saya ingin ke Bandung ya, naik kereta api Harina keberangkatan pagi. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa per GPK 2025 Harina itu udah ini ya ditambah ya, dan untuk jam perjalanannya yang semulanya hanya malam hari itu ada keberangkatan pagi hari. Di video sebelumnya saya juga udah pernah naik kereta api Harina pagi dari Bandung ke Surabaya Pasar Turi. Dan hari ini saya ingin mencoba kereta api Harina pagi tapi dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Surabaya ke Bandung. Dan beginilah kondisi pagi hari ini ya di stasiun Surabaya Pasar Turi. Tidak terlalu ramai karena masih pagi hari teman-teman, masih jam 5 ya. Dan untuk kereta api Harina itu jadwalnya jam 5.50 ya, kurang lebih 50 menitan lagi. Dan sebentar lagi mungkin saya akan masuk ya. Oke teman-teman, saya ini sudah masuk di area tunggu dekatnya peron di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan saya juga udah melakukan proses check-in dan boarding. Dan untuk pintu keberangkatan di stasiun Surabaya Pasar Turi ini ada dua, yaitu ada pintu 1 dan juga ada pintu 2. Dan di belakang saya ini ada rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek yang tadi ya sekitar jam 4-an baru tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi ini. Jam 5 lebih 23 menit baru diperbolehkan masuk ke kereta teman-teman. Tadi nggak boleh ya. Saya duduk di premium 4 dan kebetulan nomor besar itu ada di depan teman-teman, jadi saya akan berjalan mundur ya. Dan ini kursi saya 18 Alfa. Oke, kita mari naruh barang dulu. Dan di kesempatan kali ini ya, saya mendapatkan sarana dengan nomor seri K3 01834 SDT teman-teman. K3 merupakan kelas ekonomi dan sejenisnya, 0 tidak bergerak, 18 adalah tahun pertama dinas, dan 34 adalah nomor absen atau nomor urut ya dari kayak ini. Dan SDT adalah untuk depo yang bertanggung jawab atas rangkaian kereta ini, yaitu depo Sidotopo. Dan bergeser ke sebelah sini, di sini juga ada sebuah kode trackmat teman-teman, yaitu F ya, 45 dan 10. F menandakan bahwa sarana kereta api ini bisa dipacu hingga kecepatan maksimal yaitu 120, dan 45 adalah berat maksimal yaitu 45 ton, dan 10 adalah tipe roda atau bugi K10. Saat ini masih jam 5:29 menit. Jadi mungkin kita ke depan kali ya. Kita lihat lokomotif yang berdinasnya. Masih ada waktu 20 menit teman-teman. Dan ini saya sudah berada di depan sendiri ya, di premium 1. Dan ini untuk lokomotif yang berdinas adalah CC 206 13 19 DP induksi Sidotopo teman-teman. CC 206 ya, memiliki 2 kabin di depan sama di belakang, jadi bisa dioperasikan dari salah satunya. Dan untuk susunan rangkaian kereta api Harina pagi hari ini adalah di paling depan itu ada lokomotif, dan setelah lokomotif ada kelas premium 1, 2, 3, 4, dan di belakang premium 4 ada kereta makan, dan di belakang kereta makan itu ada kelas eksekutif 1, 2, 3, 4, dan yang paling belakang itu kereta api pembangkit. Dan buat teman-teman yang nanya nih, gimana caranya untuk naik kelas premium agar tidak mundur, itu tidak bisa diprediksi ya teman-teman, karena untuk susunan rangkaiannya itu kadang acak ya. Kita ambil contoh di premium 3
Tilomer besar berada di belakang ya, di belakang, dan di premium 4 lomer besarnya ada di depan. Jadi acak teman-teman. Dan nanti saya akan duduk mundur ya sepanjang perjalanan. Dan ini juga ya sebelum kita masuk, dan di sini juga di lomer besar itu terdapat 2 toilet ya. Toilet 1 untuk toilet pria warna biru, dan toilet 2 untuk toilet wanita warna pink. Dan untuk peta pemerintahnya sendiri, kita akan diberangkatkan dari Surabaya Pasar Turi, akan berhenti di Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cepu, Ngerombo, Semarang, Tawang, Bengjateng, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Cikampek. Nah, di Cikampek kita akan berhenti lama nanti ya, akan berputar haluan lokomotif, dan dilanjut lagi ke Purwakarta saat. Entah kalau kereta Harina pagi dari arah Surabaya ini kayaknya berhenti ya di saat. Cuma kita cek nanti teman-teman. Dan berhenti lagi di Padalarang, Cimahi, dan berakhir di Bandung. Dan kita review sedikit ya tentang di kelas premium ini. Yang pertama kita ada rak kecil teman-teman untuk menaruh botol ya, dan juga ada 2 buah stop kontak, dan juga ada tirai ya, kalau mau dibuka tinggal ditarik aja. Dan juga ada ada gantungan, serta ada layar televisi buat hiburan, dan juga ada rak bagasi. Kalau untuk kursinya di sini ada sebuah kantung, dan juga ada tempat sampah ya. Dan untuk kelas premium ini satu gerbongnya terdapat 80 kursi, masing-masing itu sebelah kiri dan kanan itu 20-20 yang menghadap ke depan, dan 20-20 menghadap ke belakang teman-teman. Jadi separuh mundur, separuhnya maju. Jadi tidak semuanya bisa maju ya teman-teman. Hoki-hokian aja sih, kalau pas hoki ya kita akan dapat maju. Hehe. Oke, jam 5:55 ya. Diberangkatkan dari Surabaya Pasar Turi tepat pada waktunya. Dan di jalur berapa ya teman-teman? Berada di jalur Simpane ya. Jalur 2, 3, jalur 5 itu adalah rangkaian kereta api Mutiara Timur. Tadi saya naik Mutiara Timur ya dari Pasuruan ke Surabaya Pasar Turi ini. Wow, mantap sekali ya. Ini kecepatannya juga udah di atas 100 nih teman-teman. Cakep banget. Kita baru saja melintas langsung di stasiun Tandes. Bukan Tandes ya, tapi di stasiun Kandangan teman-teman, karena di situ ya ada sebuah perjalanan yang mengarah ke Indro ya, ke Gresik. Dan untuk kereta api Harina di setiap gereja itu terdapat 4 kali perjalanan, yaitu masing-masing 2 dari arah Bandung dan juga 2 dari arah Surabaya. Dan untuk dari arah Surabaya itu untuk berangkat pagi jam 5:50, dan perkiraan tiba di Bandung itu jam 4:20. Dan untuk keberangkatan malamnya itu jam 17
sebaliknya, yaitu dari arah Bandung, yaitu untuk Harina keberangkatan pagi itu jam 9:35. Perkiraan tiba di Surabaya itu jam 8 malam. Terus untuk keberangkatan malamnya sekitar jam setengah 10 ya, jam 21:30. Dan perkiraan tiba di Surabaya Pasar Turi itu jam 8:25, sekitar setengah 9-an ya. Dan untuk durasinya itu lebih lama ya teman-teman, maksudnya lebih lama 5 hingga 15 menitan ya. Kalau dari arah Surabaya itu masing-masingnya itu 10 jam 30, dan kalau dari arah Bandung itu ada yang 10 jam lebih 50 menit. Jam 6:19 tiba di pemberitaan pertama, yaitu di stasiun Lamongan teman-teman. Lepas dari stasiun Lamongan terpantau di Premium 4 penumpang yang naik tidak terlalu ramai ya, masih ada beberapa yang kosong, bahkan lebih banyak yang kosong teman-teman daripada yang terisi. Jam 7:10 kita tiba di stasiun Bojonegoro. Kita melintas langsung di stasiun Jambon. Nah, jadi bentuk-bentuk rumah di sini tuh bentuk rumah joglo ya, khas Jawa banget ini. Ini udah masuk di daerah Grobogan, Jawa Tengah ya. Jam 8:40 ya. Persiapan akan tiba di stasiun Ngrombo, dan kita tadi melintas langsung di stasiun Gambringan. Dan di stasiun Gambringan tadi ada sebuah percabangan yang ke arah kiri dari perjalanan kereta api ini, yaitu menuju arah Gundi teman-teman. Nah, jam 8:41 kita tiba di stasiun Ngrombo, dan di stasiun Ngrombo ini juga berdampingan dengan workshop Ngrombo ya, Balai Perawatan Perkeretaapian di depan sana. Nah, itu ada warna merah CC 300 ya kalau nggak salah itu. Nah, itu dia. Itu tadi kita melintas langsung di stasiun Berumbung, dan di stasiun Berumbung ini juga ada terdapat percabangan teman-teman. Tadi bisa dilihat ya, dari arah kiri itu ada rel yang mengarah itu menuju daerah Kedung Jati hingga Gundi hingga Solo ya. Dari pertemuan dari jalur Solo Jebres, Gundi hingga Berumbung ini di sini.
kecepatan tadi melintas langsung di stasiun Alas Tua itu menyentuh angka 117 teman-teman. Mantap banget. Jam 9 lebih 29 menit tiba di Semarang ya, di pusat dari Daum 4, yaitu Daum 4 Semarang. Khususnya untuk kereta api Harina ini berhenti di stasiun Semarang Tawang. Dan di stasiun Semarang Tawang ini berhenti kayaknya cukup lama ya, sekitar 5 menitan kayaknya. Dan untuk ini ya, terjadi proses pengisian air, isi ulang air tuh bisa dilihat. Dan juga di sini kayaknya pergantian ini ya, pergantian kondektur sama masinis. Kita telah melintasi Semarang Poncol. Yang barusan itu adalah depo kereta Semarang Poncol, teman-teman. Pemandangan Laut Utara Jawa. Wih, mantep banget nih, 118, 119 teman-teman. Ini selepas stasiun Pemalang ya. Tadi kita berjalan langsung di stasiun Pemalang. Jam 11 lebih 17 menit tiba di stasiun Tegal. Tangan yang kami
akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon. Persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Cirebon Station. If you end your trip at Cirebon Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Jam 12:10 kita melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan, dan kita akan berhenti di stasiun Cirebon, teman-teman, di stasiun Cirebon Kedacan ya, di depan sana. Dan di stasiun Cirebon Perujakan ini terdapat percambangan juga ya. Tadi kita datangnya dari arah kanan, dari arah Semarang ya. Kalau dari arah kiri itu dari arah Purwokerto, teman-teman. Untuk keselamatan Anda, Jam 12:13 tiba di stasiun Cirebon Kejaksan, stasiun besar ya di daerah Cirebon. Untuk kelas ekonomi menengah ke atas, teman-teman. Kalau untuk Cirebon Perujakan tadi itu kelas ekonomi ke bawah ya. Dan di stasiun Cirebon ini juga terjadi pengisian air lagi ya, pengisian ulang. Yang turun di stasiun Cirebon ini banyak banget, teman-teman. Dan di kereta api Harina ini juga terdapat sebuah musola ya, teman-teman, dan itu kereta makannya. Lihat. Musolanya cukup luas, bisa digunakan 2 orang dengan dalam satu waktu. please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Jam 1:42 tiba di stasiun Cikampek ya, awal sekitar 4 menit, teman-teman. Yang seharusnya tiba di stasiun Cikampek ini menurut jadwal itu jam 1:46, dan nanti akan diberangkatkan kembali pada jam 2:12. Berhenti di stasiun Cikampek ini kurang lebih 26 menit, ditambah tadi kedatangannya awal 4 menit jadi 30 menit ya. Dan kenapa kok di stasiun Cikampek ini berhenti lama? Di stasiun Cikampek ini akan terjadi perpindahan atau perputaran lokomotif, teman-teman. Jadi yang semulanya tadi saya berjalan mundur ya, selama 8 jam saya berjalan mundur, dan dari stasiun Cikampek hingga Bandung nanti saya akan berjalan maju ya. Maksudnya dapat kursi maju selama 2 jam. Nah, di stasiun Cikampek ini teman-teman, banyak pembongkaran ya, sepertinya terjadi banyak perubahan ya, lagi ada pembangunan baru kayaknya. Oke, ini saya agak menepi nih, ada dempet-dempetan dengan rangkaian kereta api Harina, karena di stasiun Cikampek ini jam-jam segini panas banget, teman-teman. Di dalam kereta itu suhunya meskipun 24 derajat hingga 28 itu masih terasa dingin. Pas nyampe di Cikampek ini, pas keluar langsung panas banget, perbedaan suhunya sangat luar biasa.
Dan untuk stasiun Cikampek ini sudah memasuki daerah operasi 1 Jakarta, dan nanti kita akan mengambil jalur ke arah kanan yang menuju arah Purwakarta hingga Bandung. Nah, itu dia lokomotif Harina yang tadi berada di depan Premium 1. Itu udah bergerak langsir ya, menuju ke paling depan sana, ke depannya pembangkit. Jadi untuk susunan rangkaiannya atau urutan rangkaiannya itu dari selepas stasiun Cikampek ini akan berubah, teman-teman. Yaitu paling depan nanti ada lokomotif, dan setelah lokomotif ada kereta api pembangkit, dan di belakang kereta api pembangkit ada eksekutif 4321, dan juga di belakang eksekutif 1 ada kereta makan, dan di belakang kereta makan itu ada premium 4321. Kita mungkin ke depan ya, kita lihat proses penyambungan lokomotifnya. Cuma ini di depannya pembangkit, jadi kayak bakal bising, teman-teman. Kita videokan proses penyambungan lokomotifnya karena tadi di stasiun Surabaya Pasar Turi kita tidak sempat ya. Pas Oke, untuk lokomotifnya telah disambungkan kembali ke rangkaiannya, teman-teman. Ada sebuah kereta yang akan lewat perjalanan Longhut. Sepertinya ini kereta lokal kayaknya ya. Kok berjalannya Longhut, teman-teman? Oh iya, bener ya teman-teman ya, sesuai prediksi bahwa yang tadi masuk dengan lokomotif yang berjalan Longhut itu adalah komuter lain Walahar dari Purwakarta tujuan akhir Cikarang. Itu udah hijau, persiapan diberangkatkan. Ya, kereta komuter lain Walahar telah diberangkatkan dari stasiun Cikampek. Saya memilih masuk aja ke dalam rangkaian keretanya karena proses langsingnya juga udah selesai ya. Jadi di dalam kereta aja biar ini teman-teman, biar adem ya, biar dingin karena di luar sana panas ya. Dan juga 2 jam ke depan, khususnya dari Cikampek ke Bandung itu akan ditempuh dalam waktu 2 jam 8 menitan. Jadi lumayan lah, tinggal 2 jam lagi teman-teman. Tepat pada waktunya jam 14:12 kereta api Harina diberangkatkan kembali dari stasiun Cikampek menuju tujuan akhir yaitu stasiun Bandung. Nah, kita tadi datangnya dari arah sebelah kiri itu ya teman-teman, dan kita berbelok ke kanan yaitu ke arah Purwakarta hingga Bandung.
malam ya. Iya. Ini sampai apa? Ini sampai Bandung. Sampai Bandung. Iya. Makanya kalau ke Cikarang mending ini aja sih, mending turun di sini. Soalnya kalau ke Bandung kejauhan. Masih ya? Iya, sama-sama. Nah, kita bertemu dengan salah satu kereta. Kalau dilihat dari ininya, kalau dilihat dari ini ada kelas priority-nya teman-teman. Dan itunya JAKK. Mungkin ini kereta api Parahyangan yang menggunakan transit Pandalungan ya. Saat ini kita tiba di stasiun Purwakarta, tepat waktu ya jam 2:31 menit. Berhenti sekitar 3 menit nanti. Nah, kereta api Harina diberangkatkan kembali dari stasiun Purwakarta, tepat waktu ya jam 2:34 menit. Nah, itu dia kereta api Parahyangan dari Bandung tujuan akhir Jakarta Gambir. Nah, ini teman-teman untuk kereta makannya. Kereta makan yang biasa ya, bukan kereta makan yang modif. Dan untuk kereta api Parahyangan tersebut itu menggunakan rangkaian dari Pandalungan ya, yang sedang mengambil istirahat. Jadi dari Purwakarta hingga Bandung ini banyak jalur yang menikung teman-teman, menikung yang berkelok-kelok. Jadi menurut saya pribadi itu asli cakep banget ya ketika kereta api menikung gitu. Ada kesan kayak ini tersendiri buat saya. Dan apalagi buat alam sekitar Purwakarta, terus saat hingga Padalarang dan Bandung itu bagus ya pemandangan alamnya. Melintas langsung stasiun Sukatani. Jembatan Cisomang. Melintas langsung stasiun Cikadongdong. Setelah stasiun Cikadongdong ini, untuk jalurnya itu sudah single track ya teman-teman. Jadi nantinya itu akan ada sebuah persilangan ya. Kalau nggak salah nanti itu kereta api Harina akan berhenti di Sasak Saat, kemungkinan akan tunggu bersilang. Nah,
sebentar lagi kita akan memasuki terowongan Sasak Saat. Terowongan yang dibangun dalam waktu 1 tahun aja teman-teman. Kalau saya nggak salah ingat ya, kalau salah bisa diralat aja, yaitu dari tahun 1902 hingga 1903 dengan panjang 949 meter. Nah, kita udah keluar dari terowongan Sasak Saat. Dan di dekat dari terowongan Sasak Saat ini ada stasiun Sasak Saat. Untuk kereta api Harina pagi dari arah Surabaya ini sepertinya akan berhenti di stasiun Sasak Saat ini. Jam 3:22 kita tiba di stasiun Sasak Saat. Awal sekitar 7 menit teman-teman, yang seharusnya ketibaan di stasiun Sasak Saat ini adalah jam 3:29 dan akan diberangkatkan kembali pada jam 3:38. Berhenti sekitar 9 menit ya untuk tunggu bersilang dengan kereta api dari arah Bandung, sepertinya kereta api Papandayan. Jadi totalnya ditambah dengan kedatangan yang awal 7 menit, jadi kita berhenti di sini cukup lama, yaitu sekitar 16 menit. Oke, kita tunggu ya kereta dari arah sana. Nah, itu dia udah muncul teman-teman keretanya. Nah, dan benar ya, kereta yang melintas itu kereta api Papandayan KA 129 dari Garut tujuan akhir Jakarta Gambir. Mantap sekali. Jam 3:38 tepat pada waktunya diberangkatkan kembali dari stasiun Sasak Saat, dan kita akan berhenti lagi di stasiun Padalarang, Cimahi, dan berakhir di Bandung. Jadi kurang 2 pemberhentian lagi teman-teman. Nah, ini dia, kita telah melewati, atau tepatnya kita berada di jembatan Cikubang teman-teman. Jembatan dengan ketinggian 80 meter dan panjang 300 meter, menjadikan jembatan ini menjadi jembatan kereta api terpanjang di Indonesia yang masih aktif ya. Saat ini kereta api Harina telah meninggalkan stasiun Padalarang. Kurang lebih 20 menitan lagi saya akan tiba di stasiun tujuan akhir saya, yaitu stasiun Bandung. Dan setelah ini saya ingin bersiap-siap terlebih dahulu teman-teman. Dan yang bisa saya simpulkan di perjalanan kali ini bahwa untuk kereta api Harina keberangkatan pagi ini adalah pilihan alternatif lain teman-teman, buat teman-teman yang mungkin dari Surabaya mau menuju ke kota Bandung. Jika tidak ingin lewat di lintas selatan, itu bisa mencoba pengalaman baru, mungkin mau lewat di lintas utara ya, karena di lintas utara kita akan pemandangannya bisa melihat laut utara Jawa, dan juga setelah nyampe Cikampek ke Purwakarta kita juga akan disuguhkan oleh pemandangan di sekitaran Kabupaten Bandung Barat yang asli cakep banget. Dan juga untuk kereta api Harina ini tiketnya
menurut saya itu masih ramah teman-teman, ramah, menurut saya worth it lah ya, dengan rangkaian stainless steel dan juga kelas premium di harga normalnya, yaitu di harga 340.000 hingga 360.000 dengan waktu tempuh 10 jam 30 menit. Itu udah enak banget menurut saya ya. Cuma kalau di lintas selatan itu lebih banyak pilihannya, yaitu ada kereta api Pasundan, terus kereta api Mutiara Selatan, Argo Wilis, dan juga Turangga. Jadi pilihan dari Surabaya ke Bandung itu lebih banyak di lintas selatan. Namun untuk kereta api Pasundan itu kalau saat ini ya, di tanggal 17 Juli itu masih menggunakan rangkaian ekonomi 106 tempat duduk. Jadi dengan harga yang segitu menurut saya tidak worth it. Cuma kabarnya kereta api Pasundan itu per tanggal 1 Agustus 2025 itu ganti rangkaian ke ekonomi New Generation versi modifikasi, namun harganya naik teman-teman, menjadi sekitar 410 hingga 430, setara dengan kereta api Mutiara Selatan, yang dimana waktu tempuhnya itu selisih 3 jam ya dengan kereta api Mutiara Selatan, namun harganya sama. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin ke kota Bandung cari yang cepat dan juga nyaman dan juga masih ramah di kantong, bisa pilih kereta api Harina ini ya. Dan di sepanjang perjalanan dari Surabaya hingga nyampe Cimahi, saya terusus di premium tempat. Ini nyaman-nyaman aja teman-teman. Untuk guncangannya tidak terlalu gimana ya, masih oke lah. Dan untuk pengaturan suhu kabinnya ini asli cakep banget ya, tidak sampai merasa kegerahan bahkan dingin ya. Terus apalagi ya, mungkin itu aja sih yang bisa saya ceritakan hari ini ya, karena sebentar lagi setelah Cimahi ini akan tiba di stasiun Bandung tujuan saya. Terima kasih telah menggunakan layanan angkutan kereta api Indonesia. Selamat sampai tujuan dan sampai jumpa lagi di lain perjalanan. Stasiun tujuan akhir stasiun Bandung. Depo Kereta Bandung. Nah, masuk di area emplasmen stasiun Bandungnya jam 4 lebih 19 menit. Bisa dibilang udah tepat waktu ya teman-teman. Oke, masuk di jalur 6 stasiun Bandung. Oke, mau turun. Wah, langsung ganti nama jadi Mutiara Selatan. Oke teman-teman, dengan setibanya saya di stasiun Bandung, berakhir sudah perjalanan saya dari Surabaya Pasar Turi menuju kota Bandung dengan waktu tempuh 10 jam 30 menit, jadi lumayan cepet ya. Dan saya akan keluar stasiun. Jadi segini dulu ya video trip perjalanan kali ini. Saya akhiri di stasiun Bandung, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya jika teman-teman suka, dan nantikan saya di video-video trip saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.